Nah, baik, saya lanjutkan pada paragraf setelahnya. Kita tadi membahas huruf jar. Nah, sekarang kita mencoba mencari huruf jar. Temukan huruf jar dan majrur pada teks di bawah ini. Nah, ini adalah teks di buku kalian di pelajaran sebelumnya. Di mana di sini ada huruf jar? Nah, ada lafadz bil hanjarati. Bi ini kan huruf jar. Bi termasuk huruf jar. Al hanjarati dibaca jar. Kemudian di mana lagi ada huruf jar? Ada fi amaliyati. Nah, karena ada fi di sini huruf jar, maka amaliyati harus dibaca ti. Nah, itu namanya huruf, ini namanya huruf jar. Huruf yang menjadikan lafaz setelahnya dibaca kasrah. Mana lagi huruf jar? Nah, ala rokmi. Asalnya kan rokmu. Karena ada ala yang huruf jar maka dibaca mi, ala rokmi. Nah, ini namanya fungsinya huruf jar di situ. Di mana lagi? Bitasjilih. Ada bi di sini. Bitasjilih. Karena bi huruf jar, maka atas jilih dibaca jar. Maka atas jilih dibaca jar. Seperti itu salah satu contohnya. Kalau di buku kita, kalau di buku kalian ada roja'tu minal mustashfa. Adhabu, saya pergi, ila saydaliyati, nah, ke rumah sakit. Alkitabu alal maktab. Alkitabu, kitab, alal maktab, di atas meja. Ana, saya, anamu, saya tidur, fi ghurfatin, urfati. Nah, dibaca ti. Kenapa? Karena ada fi ghurfatin naumi. Fi huruf jar, di kamar tidur. Anin nabi. Kok dibaca anin nabi? Karena di sini ada huruf jar, maka lafaz setelahnya harus dibaca jar dengan kasrah. Anin nabi. Anta kal komari. Kamu seperti bulan. Kal komari, rih dibaca rih, dibaca jar karena ada huruf jar yaitu ka. Nah, kembali pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruf atop. Huruf atop ini adalah huruf penghubung yang menghubungkan lafaz sebelumnya kepada lafaz sesudahnya. Saya ulang lagi, huruf atop itu adalah huruf penghubung yang menghubungkan lafaz sebelumnya pada lafaz sesudahnya. Bahasa yang dimaksud menghubungkan itu artinya harus disamakan. Jadi sebelum huruf atop, lafaz setelah huruf atop, lafaz yang nanti terletak setelah huruf atop, bacaannya harus disamakan dengan lafaz yang berada di sebelum huruf atop. Paham ya? Huruf atop adalah huruf-huruf penghubung. Maka cara baca lafaz setelah huruf atop harus disamakan dengan lafaz sebelumnya. Langsung ke contoh saja. Ini inti huruf atop. Huruf atop itu ada 10, tapi yang sering dipakai itu 5. Wa dan fa, maka tsumma, kemudian au atau am atau. Huruf atop adalah huruf penghubung, itu definisinya, yang menghubungkan lafaz sesudahnya kepada lafaz sebelumnya. Kalau dihubungkan berarti cara bacanya harus disamakan. Contoh, al-madrasatu wal baitu. Nah, lafaz al-baitu ini adalah kalimat yang terletak setelah huruf atop. Karena huruf atop itulah huruf penghubung, maka lafaz sesudah huruf atop harus dihubungkan pada huruf sebelum huruf atop. Maka cara bacanya harus sama karena dihubungkan. Karena di sini dibaca tuh, maka lafaz al-baitu dibaca tuh. Al-madrasatu wal baitu, wa ada huruf atop lagi, maka di sini baca wassaidaliyatu. Kenapa dibaca tuh? Karena ada huruf atop. Karena huruf atop itu huruf penghubung, menghubungkan lafaz sesudahnya dengan lafaz sebelumnya. Kalau dihubungkan maka bacaannya harus disamakan. Tuh. Nah, kenapa dibaca al-baitu? Karena sebelumnya ada huruf atop. Huruf atop itu apa? Huruf penghubung, menghubungkan lafaz setelahnya dengan lafaz sebelumnya. Maka kalau dihubungkan bacaannya harus sama. Al-madrasatu wal baitu wassaidaliyatu, dihubungkan dengan huruf atop waw, sehingganya cara bacanya sama. Oke, contoh kedua, khudz ambillah al-kitab, kitab. Al-kitabah. Nah, ini dibaca fathah ya.
awil kirtosa. Nah, kok dibaca kirtosa? Karena ada huruf atop au. Huruf atop au menghubungkan lafaz sesudahnya dengan lafaz sebelumnya. Otomatis bacaannya harus disamakan. Khudh al-kitaba awil kirtosa. Au atau wasfatat tobibi. Wasfatat tobibi, resep dokter. Kok dibaca wasfatah? Karena lafaz wasfatah terletak setelah au. Au ini adalah huruf atop, huruf penghubung. Maka oleh huruf atop ini lafaz wasfatah dihubungkan dengan lafaz al-kirtosah. Maka cara bacanya disamakan. Wasfatah kirtosah. Khudh al-kitaba awil kirtosah aw wasfatat tobibi. Ini bukan kalimat sesudah au. Yang sesudah au adalah lafaz wasfatah. Makanya di sini dibaca bih, tidak dibaca bah. Kenapa? Karena yang dihubungkan oleh au itu satu lafaz saja. Lafaz setelahnya itu aja. Nah, contoh kalau jer, marartu bit tabibi. Marartu saya bertemu bit tabibi dengan dokter. Bit tabibi dengan dokter. Summa kemudian al mumarrodi perawat. Nah, di sini dibaca di. Karena ada huruf atop summa. Huruf atop atau huruf penghubung yang menghubungkan lafaz al-mumarrodi dengan lafaz at-tabibi. Karena at-tabibi dibaca jer. Kok bisa jer? Karena ada huruf jer. Bi huruf jer, maka at-tabibi dibaca jer. Summa huruf atop atau huruf penghubung, maka al-mumarrodi dibaca di. Ikut jer. Summa al-muwaddofi, kemudian petugas. Nah, al-muwaddofi diikutkan pada lafaz al-mumarrodi. Kenapa? Karena ada huruf yang menghubungkannya, yaitu summa. Marartu bit tabibi, summal mumarrodi, summal muwaddofi. Itu huruf atop. Huruf atop adalah huruf penghubung. Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran barusan bermanfaat. Kalau kita lihat di LKS-nya ini huruf atop wa, jaa Muhammadun wa, ini huruf atop. Aisyatun, nah, dun Aisyatun wa hasanun, dun tun nun. Kenapa kok bisa sama? Karena ada yang menghubungkan, huruf penghubung, huruf atop. Huruf apa? Wow. Contoh kalau fa. Contoh kalau fa, jaa Muhammadun fa Aisyatun fa hasanun. Muhammad datang, fa Aisyatun maka Aisyah, fa hasanun maka Hasan. Dun fa Aisyatun, kan dihubungkan. Karena dihubungkan maka bacanya harus ikut. Fa Aisyatun fa hasanun. Dihubungkan dengan huruf apa di sini? Huruf atop fa. Jaa Muhammadun summa Aisyatun. Jaa datang Muhammad, Aisyatun summa kemudian Aisyatun Aisyah. Kenapa dibaca tun di sini? Karena ada huruf atau huruf penghubung. Maka lafaz Aisyatun dihubungkan dengan lafaz Muhammadun. Karena dihubungkan maka cara bacanya harus diikutkan. Jaa Muhammadun summa Aisyatun. Kalian silakan video ini diulang-ulang apabila tidak memahaminya. Apabila kurang memahami materi yang sudah disampaikan barusan, silakan video ini untuk diputar berulang-ulang sampai kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.